Ingat untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Halo Sobat Trader, kembali lagi bertemu dengan saya Wahyu Laksono. Kali ini kita akan membahas analisis fundamental terkait rilis FOMC Meeting Minutes atau catatan rapat pertemuan Bank Sentral Amerika Serikat yang waktu itu diselenggarakan pada 15 Desember 2021 dan akan dirilis catatan rapatnya itu pada Kamis dini hari nanti pukul 2 dini hari malam. Kamis dini hari pukul 2.00. Mungkin FOMC meeting ini tidak terlalu penting untuk melihat pergerakan data jangka pendek, tetapi setidaknya FOMC meeting minutes ini atau catatan rapat meeting ini akan berguna bagi kita melihat secara umum bagaimana sih pertemuan Bank Sentral kemarin dan bagaimana nanti respon menjelang FOMC meeting Januari ini yang akan diselenggarakan pada tanggal 25-26 Januari bulan ini. Nah, FOMC meeting minutes ini memang dirilis malam Kamis dini hari beberapa jam atau sehari menjelang rilis data non-farm payroll Amerika Serikat Jumat besok, data NFP pertama. Data penting pertama di tahun ini, NFP di Jumat nanti, akhir pekan nanti. Data NFP inilah yang lebih banyak menggerakkan outlook harga. Gitu. Tapi kita bahas lagi ke FOMC meeting minutes ini, bahwa pada 15 Desember lalu diselenggarakan FOMC meeting yang menegaskan adanya tapering yang dipercepat dari 6 bulan menjadi 3 bulan. Dan seluruh anggota FOMC atau Dewan Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat memutuskan potensi kenaikan suku bunga minimal 1 kali di tahun ini, 2022. 18 anggota sepakat peluang kenaikan suku bunga 25 basis poin 1 kali di tahun ini. Tetapi secara median dugaan kenaikan suku bunga ada 3 kali untuk tahun 2022 ini. Jadi ini yang masih memberikan potensi atau bahan bakar penguatan bagi dolar dan pelemahan bagi yen dan euro terutama. Karena sampai akhir tahun ini euro masih dari akhir tahun sampai sekarang euro masih sulit menguat, masih konsolidasi di bawah, sementara yen masih melemah dengan USD JPY-nya terus naik mendekati 116, bahkan sudah berada di atas level 116 sekarang. Jadi itulah mengapa rilis data FOMC meeting ini penting. Walaupun NFP Jumat nanti jauh lebih penting, tapi setidaknya FOMC meeting ini bisa menjadi bantuan analisis fundamental kita. Apakah tapering itu cukup? Apakah outlook suku bunga yang 1 kali itu cukup atau mediannya 3 kali itu cukup? Belum tentu, karena terdapat kesan bahwa The Fed masih menahan karena secara inflasi itu sangat-sangat kuat dan tidak cukup semua itu. Kenaikan suku bunga yang cuma 1 kali dan mediannya bisa 3 kali, artinya minimal 1 kali dan maksimal 3 kali. Itu dirasa kurang cukup, dan itulah yang bisa membuat jangan-jangan penguatan dolar ini terhenti di semester pertama ini saja atau bahkan kuartal pertama ini aja. Itu pembacaan fundamentalnya, karena secara teknikal jelas dolar masih menguat, yen dan euro masih melemah. Tapi secara fundamental sampai kapan? Apakah tahun ini seperti tahun 2021 lalu, di mana diantisipasi adanya yang sekarang ini? Sudah diantisipasi sejak 2021 lalu bahwa akhirnya dolar bottoming di awal tahun dan menguat memuncak hingga akhir tahun ini. Sementara yen dan euro sebaliknya
euro memuncak di 2021 awal dan anjlok di 2021 akhir. Begitu juga yen. USD CPY bottoming di 2021 awal dan terbang hingga saat ini Bang di 116. Jadi apakah pola 2021 ini cukup bisa mengikuti di 2022 ini? Belum tentu, karena pertama tahun 2022 ini sebenarnya sudah diantisipasi pergerakannya sejak 2021 lalu bahwa The Fed akan melakukan tapering dan penguatan suku bunga. Itu jelas. Jadi antisipasinya sudah dari kemarin, dari 2021. Dan sekarang responnya adalah bagaimana setelah tapering itu selesai. Itu pertanyaannya. Jadi suku bunga itu mau berapa? 1, 2, 3 atau lebih? Karena yang diharapkan sebenarnya lebih. Jadi kalau tapering ini selesai dan bahkan ternyata setelah tapering ini selesai The Fed menunda-nunda dan galau tentang naikkan suku bunga, maka bisa jadi 2022 ini tidak sekuat tahun 2021 bagi dolar. Artinya yen dan euro masih bisa bernapas untuk bertahan dari serangan dolar, begitu. Jadi sepertinya pembahasan FMC meeting kita kali ini sebenarnya sudah cukup jelas ya, bahwa walaupun di akhir pekan nanti di Jumat ada data NFP, setidaknya FMC meeting ini menjadi contekan kita untuk mengantisipasi data NFP dan juga pertemuan Bank Sentral Amerika Serikat atau FMC meeting 25-26 Januari nanti. Gitu. Bahwa secara umum memang FMC kemarin di 15 Desember menegaskan tapering dipercepat dari 6 bulan jadi 3 bulan, kemudian dari 15 miliar tapering penarikan stimulusnya menjadi 2 kali lipat 30 miliar dolar. Kemudian masing-masing semua anggota 18 anggota FMC sepakat adanya kenaikan 25 basis poin 1 kali di tahun ini dan secara median bisa 3 kali. Tapi ancaman inflasi dan pasar tenaga kerja menjadi pertimbangan utama day to day action mereka bulan per bulan berikutnya nanti. Jadi setelah FOMC meeting minutes ini rilis, kita akan beralih lagi nanti ke analisis NFP dan kita janjikan akan kita rilis analisis fundamental NFP Jumat nanti. Itu yang paling penting di bulan ini, agenda pertama di awal bulan dan awal tahun ini. Jadi demikianlah pembahasan FOMC meeting, rilis catatan FOMC meeting Federal Reserve bulan lalu 15 Desember ya, FOMC meeting minutes. Ingat, pasang stop loss, target yang rasional. Terima kasih. Saya Wahyu Laksono. Salam profit.